Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wibowo, NIM 24232600020, Prodi Tadris IPA, mata kuliah Pancasila. Baiklah, saya akan presentasi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa tercermin dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Berikut penjelasan per bidang. Yang pertama, bidang politik, keadilan dan demokrasi. Kebijakan politik dirancang untuk memastikan pelaksanaan demokrasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Contohnya, pemilu yang jujur dan adil, serta kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebebasan yang bertanggung jawab. Pancasila mendorong kebebasan berpendapat yang tepat, menghormati hak orang lain, dan menjaga persatuan. Ini tercermin dalam regulasi media lain. Kebebasan yang bertanggung jawab. Pancasila mendorong kebebasan berpendapat yang tepat, menghormati hak orang lain, dan menjaga persatuan. Ini tercermin dalam regulasi media dan kebebasan pers. Persatuan nasional. Kebijakan politik mendukung keutuhan bangsa dengan menolak separatisme dan diskriminasi. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam Pancasila menekankan bahwa kesejahteraan sosial melalui keadilan bagi seluruh rakyat tercermin dalam subsidi dan program pengentasan kemiskinan. Pengembangan koperasi dan UKM untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Keadilan distribusi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur. Keadilan distribusi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur untuk memakmurkan. Yang ketiga, bidang sosial budaya mencakup penghormatan terhadap keberagaman melalui dukungan pemerintah untuk pelestarian budaya lokal dan perlindungan bahasa daerah. Pendidikan karakter. Pancasila diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan nasional, menekankan nilai gotong royong dan toleransi. Kesetaraan sosial dengan kebijakan untuk menghapus diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perempuan, dan penyandang disabilitas. Mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, bidang pertahanan, yaitu pertahanan nasional berbasis persatuan. Kebijakan pertahanan diarahkan untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan negara, misalnya program wajib militer berbasis bela negara. Diplomasi damai. Pancasila sebagai landasan politik luar negeri mendukung kebijakan diplomasi bebas aktif dengan mengutamakan pendamaian dan kerjasama internasional. Keterlibatan rakyat dalam pertahanan. Konsep pertahanan semesta mencerminkan prinsip gotong royong dalam menjaga keamanan negara. Berikutnya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan ideologi yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa. Terdiri dari 5 sila. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Fungsinya: yang pertama, pedoman hukum, sumber peraturan perundang-undang. Yang kedua, pemersatuan bangsa, mencerminkan kebinekaan Indonesia. Yang ketiga, landasan moral, acuan etika dalam kehidupan berbangsa. Berikutnya, hubungan Undang-Undang NRI tahun 1945 dengan Pancasila dan kehidupan bernegara. Pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 memiliki hubungan yang erat dengan Pancasila dan kehidupan bernegara. Yang pertama, landasan ideologi. Pembukaan Undang-Undang 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam alinea keempat. Yang kedua, tujuan negara. Pembukaan menjelaskan tujuan pembentukan negara Indonesia, seperti melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Yang ketiga, cita-cita bangsa. Menggambarkan semangat kemerdekaan, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar hukum. Pembukaan menjadi bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang 1945, berfungsi sebagai landasan. Yang keempat, dasar hukum. Pembukaan menjadi bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang 1945, berfungsi sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan dasar filosofis dan normatif yang memandu kehidupan bangsa Indonesia. Kesimpulan, Pancasila sebagai pedoman kebijakan berkeadilan, menghormati keberagaman, dan menjaga keutuhan bangsa, bertujuan mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesimpulan, Pancasila sebagai pedoman kebijakan berkeadilan, menghormati keberagaman, dan menjaga keutuhan bangsa, bertujuan mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.